Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dan juga Mbak Mas. Perkenalkan, nama saya Igede Damar Erlangga dari kelompok A9 dengan NIM G0025085. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan anatomi 2.3 di blok sistem neuroendokrin dan indera khusus. Jadi di kasus kali ini kita dapat dua kasus ya, ada dua skenario. Yang skenario pertama itu tentang seseorang yang terkena Parkinson's disease. Kalau yang di skenario kedua nanti itu tentang seseorang yang terkena stroke batang otak. Nah, kita langsung aja membahas dari soal yang paling pertama dulu. Jadi nanti di soal yang pertama itu dijelaskan bahwa ada seseorang yang terkena Parkinson's disease, yang dimana itu kan mempengaruhi substansia nigranya, atau ada sesuatu yang terjadi di substansia nigranya. Nah, maka dari itu di nomor 1 ini nanti diminta untuk menjelaskan yang pertama adalah anatomi substansia nigra, kemudian yang kedua itu anatomi dari ganglia basalis sebagai salah satu struktur yang berhubungan dengan substansia nigra, dan yang terakhir adalah anatomi penyusun batang otak. Nah, ini nanti untuk penyusun batang otak itu sebenarnya juga ditanyakan di soal nomor 2B, tapi di sini saya akan jelaskan hanya untuk yang mengandung substansia nigranya aja. Kita langsung aja mulai biar nggak kelamaan ya. Jadi yang pertama anatomi dari substansia nigra. Substansia nigra sendiri itu kita dapatkan dari pedunculus cerebri, yang dimana pedunculus cerebri itu merupakan bagian dari mesencephalon kita, yang merupakan bagian dari trunkus cerebri. Jadi trunkus cerebri itu enggak dibagi jadi tiga kan, ada salah satunya itu adalah mesencephalon, nanti yang kedua itu ada pons faroli, sama yang ketiga itu ada medulla oblongata. Nah, mesencephalon nanti dibagi jadi tiga lagi, ada aqueductus mesencephali bla 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 bla, aqueductus mesencephali, ada tectum mesencephali. Nah, sama yang di sini itu nanti masuk ke pedunculus cerebri. Nah, dari sinilah kita dapat pedunculus cerebrinya. Nah, tapi nggak langsung dapat nih, pedunculus cerebri nanti dibagi lagi. Ini dia anatominya. Jadi pedunculus cerebri di sini ya, dia nanti dibagi jadi dua. Technically dibagi jadi dua sih, benar. Yang pertama itu adalah crus cerebri, dan yang kedua adalah tegmentum mesencephali. Nah, crus cerebri sama tegmentum mesencephali ini mereka punya ciri khasnya masing-masing ya. Jadi yang paling pertama itu singkatnya aja ya, kalau untuk crus cerebri itu dia tuh mengandung serabut-serabut ya, atau stria-stria. Nah, stria-stria ini itu nanti tersusunnya itu dalam bentuk seperlima. Jadi digambar gini aja ya, gampangnya tuh kayak gini. Jadi ini konfigurasinya seperti apa? Di crus cerebri itu ada stria-stria yang mereka tuh tersusunnya seperlima medial, 3/5 mediolateral, sama seperlima lateral, dan itu nanti mengandung stria-strianya masing-masing ya. Ada temporopontinus, parietopontinus, bisa ada corticobulbaris lateral, corticobulbaris medial, corticospinalis dan sebagainya. Nah, tapi yang akan kita bahas di sini adalah substansia nigranya. Terus sedikit juga singkat untuk tegmentum mesencephali itu kita bisa lihat di sini dia ada warna merah-merah gini ya. Itu karena dia mengandung yang namanya nukleus ruber. Di mana ruber itu artinya warna merah. Kenapa kok bisa berwarna merah? Karena dia mengandung ferrum atau zat besi. Nah, sekarang kita masuk ke substansia nigranya. Jadi di sini kan ada crus cerebri. Di sini ada tegmentum mesencephali. Nah, substansia nigra ini adalah substansia atau daerah yang membatasi dari dua bangunan ini. Jadi dua bagian dari pedunculus cerebri, crus cerebri sama tegmentum mesencephali itu dibagi atau dipisahkan oleh substansia nigra. Nah, substansia nigra sendiri itu kenapa kok disebut dengan substansia nigra? Karena dia itu warnanya hitam. Kenapa kok dia warnanya hitam? Karena dia mengandung yang namanya neuromelanin. Nah, konfigurasi lebih tepatnya itu seperti apa? Jadi substansia nigra itu dibagi lagi jadi dua. Ada pars compacta, sama yang satunya adalah pars reticularis. Nah, yang pars compacta ini dia berwarna lebih hitam, atau yang dia warnanya karena lebih kompak ya, lebih kompak, lebih padat, lebih hitam. Dia itu mengandung neuromelanin sebagai hasil sampingan dari pembentukan dopamin. Dia adalah sampingan dari dopamin. Nah, kenapa kok dopamin? Ya, karena substansia nigra ini merupakan struktur di otak kita yang nanti dia akan memproduksi dopamin, yang dimana dopamin itu menjadi salah satu neurotransmitter yang digunakan untuk jalur nigrostriatal atau nigrostriatal ya. Nah, nanti hasil sampingnya itu adalah neuromelanin ini. Neuromelanin ini nanti akan menyebabkan warna hitam. Nah, kalau di pars reticularis ya sel-selnya, bukan sel-sel ya, lebih ke stria-strianya. Stria-strianya itu
dia tidak mengandung neuromelanin. Striatrianya tidak ada neuromelanin. Nah, karena nggak ada neuromelanin, otomatis dia tidak berwarna hitam atau gelap. Itu enggak. Nah, itu secara singkatnya untuk anatomi dari substansia nigra itu sendiri. Nah, substansia nigra itu kan menghasilkan dopamin tuh ya. Nah, kenapa kok seseorang itu butuh dopamin? Karena dopamin itu menjadi salah satu komponen yang penting untuk pergerakan motorik kita, untuk kemampuan motor kita kayak gini. Nah, kok bisa? Itu ada hubungannya sama ganglia basalis. Nah, sekarang kita masuk ke anatomi dari ganglia basalis. Ganglia basalis itu gimana sih anatominya? Jadi, ganglia basalis itu dia mainly disusun dari 4 struktur utama. Yang paling pertama itu ada lentiform nucleus dari sini ya. Lentiform nucleus itu terdiri dari 2, ada putamen sama ada globus pallidus. Nah, putamen ini yang lebih ke lateral, sementara globus pallidus itu yang lebih ke medial. Ini ya, ini yang putamen, sementara ini yang globus pallidus. Dia lebih ke medial, sementara yang ini lebih ke lateral. Nah, dari lentiform nucleus atau nucleus lentiformis nanti juga ditemenin sama yang namanya nucleus caudatus atau caudate nucleus. Ya, nucleus caudatus. Nah, nucleus caudatus itu ada 2 bagian, ada kaput sama ada caudanya. Kalau kaput atau head of caudate nucleus itu ada di bagian sini. Ya, nah ini adalah headnya. Sementara untuk tailnya atau ya tail atau cauda itu dia ada yang ini. Caudal ya, tail of caudate nucleus. Nah, dari itu semua nanti akan ada struktur lagi yang namanya itu striatum. Nah, jadi striatum itu claustrum. Claustrum itu dia merupakan kayak lapisan tipis gitu ya, ini ya, claustrum. Claustrum itu merupakan lapisan tipis yang membatasi antara putamen sama insula. Insula itu di bagian sini. Nah, ini substansia grisea. Jadi lapisan tipis dari substansia grisea yang untuk membatasi. Sama terakhir, jadi di sini tuh kayaknya nggak kelihatan gambarnya ya. Jadi terakhir dari nucleus lentiformis nanti kan ke nucleus caudatus. Nah, nanti ibaratnya ganglion basalis itu dia ada alurnya. Kan ada kepala sama ada ekor tadi ya, ada head sama ada caudat atau caudanya atau tailnya. Nah, nanti itu dia akan berakhir di corpus amygdaloideum. Ini bisa kita lihat di gambar yang di sini. Dan dia ini letaknya tuh di sebelahnya thalamus. Jadi konfigurasinya kayak gimana? Ini lentiform nukleusnya. Yang dimana globus pallidus itu katakanlah ini ya. Oh ya benar. Globus pallidusnya itu lebih ke medial daripada putamennya. Habis itu ini ada kaput dari nucleus caudatus. Nah, ini ada headnya, habis itu ada bodinya kan, ada korpusnya, sama di sini nanti ada tailnya, tail of caudate nucleus. Nanti di dia itu akan berakhir di yang namanya corpus amygdaloideum atau amygdaloid body. Nah, secara secara pengaturannya, jadi susunannya lebih tepatnya seperti apa? Jadi ini ya, kita bisa lihat di sini. Dia ada pertama ada nucleus caudatus. Habis itu yang kedua ada lentiform nucleus. Nah, tapi kita pecah dulu. Lentiform nucleus ini kan ada tadi 2, ada putamen 2.1 sama globus pallidus 2.2. Nah, nanti nucleus caudatus sama putamen itu dia akan membentuk struktur juga. Dia akan jadi satu juga, membentuk struktur yang namanya striatum. Nah, yang striatum itu yang nggak ada di sini tadi, striatum ya. Striatum. Nah, dari striatum kan putamen itu membentuk sama nucleus caudatus sekaligus sama globus pallidus. Masing-masing itu nanti mereka akan bertemu juga, striatum sama lentiform nucleus akan bertemu jadi corpus striatum. Dari corpus striatum ketemu sama claustrum, barulah nanti dia jadi ganglia basalis. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu untuk anatomi dari penyusun batang otaknya. Jadi sebenarnya secara nggak langsung tadi sudah saya jelaskan sih di yang awal ya. Jadi anatominya itu seperti apa? Kita langsung ke mesencephalonnya aja. Ini merupakan bagian dari keseluruhan dari bagian mesencephalon. Jadi kan trunkus cerebri, seperti kita lihat di awal tadi, trunkus cerebri dibagi jadi mesencephalon, pons faroli sama medulla oblongata. Nah, dari mesencephalon itu nanti akan dibagi jadi pedunculus cerebri, aqueductus mesencephali sama tectum mesencephali. Nah, sebenarnya nanti pons faroli akan dibagi juga, dan juga begitu juga dengan medulla oblongata, tapi nanti akan dijelaskan di soal nomor 2. Nah, secara singkatnya
Dari trunkus cerebri itu nanti maaf, dari mesencephalon itu nanti kan akan jadi pedunculus cerebri. Nah ini ya, pertama pedunculus cerebri. Pedunculus cerebri ini dibagi jadi dua, ada crus cerebri sama tegmentum mesencephali, di mana crus cerebri bukan bagian yang di sini yang terdiri atas 1/5 ya, 1/5, 3/5, 1/5 medial, 3/5 mediolateral, sama 1/5 lateral. Tegmentum mesencephali ini yang tadi mengandung nukleus Gruber. Habis gitu dibatasi sama substansia nigra. Udah ya tadi. Terus juga tambahannya ya, yang tadi belum dijelaskan itu adalah di antara dua crus cerebri ini, bagian crus cerebri sama substansia nigra ini, di tengah itu ada yang di tengah ini kan kayak ada bolongan ya, ada kayak cekungan atau intinya ruang yang berbentuk cekung. Itu nanti disebut dengan fossa interpeduncularis, yang dimana nanti itu dia akan menjadi tempat keluarnya nervus oculomotorius atau nervus 3, fossa interpeduncularis. Nah habis gitu substansia nigra udah, tegmentum mesencephali udah, lanjut ke dua struktur yang tadi belum disebutin. Itu ada di tectum mesencephali sama aqueductus mesencephali, atau mau dibalik-balik nggak apa. Pokoknya yang aqueductus mesencephali seperti yang kita tahu dia merupakan saluran yang menghubungkan ventricle tersier dengan ventricle yang keempat, pokoknya yang quartus. Habis itu nanti di bawahnya ada tectum mesencephali. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke soal yang nomor 2. Jadi skenario nomor 2 ini kan tadi sudah disebutkan itu tentang stroke batang otak. Jadi nanti yang kita bahas di sini itu sudah ya, circulus arteriosus vilisi, penyusun batang otak yang lebih lengkap lagi, trunkus cerebri yang lebih lengkap, sama nervus canalis yang terkait dengan kasus stroke batang otak, yang dimana nukleusnya itu keluarnya dari pons. Nah kita langsung aja ke yang pertama, vaskularisasi dari circulus arteriosus vilisi. Jadi circulus arteriosus vilisi ini merupakan sistem vaskularisasi kolateral, yang dimana fungsi dari dia berbentuk lingkaran ini, atau dia saling nyambung ini, saling melengkapi gini, itu dengan tujuan kalau semisal nanti salah satu bagiannya ada yang mengalami penyumbatan, misal katakanlah di bagian kiri atau bagian kanan ada yang mengalami penyumbatan, itu nanti dia masih ada bagian lain yang bisa membantu mengkompensasi untuk alirannya. Nah ini tuh terdiri dari apa aja untuk anatominya. Jadi anatomi dari atau vaskularisasi dari circulus arteriosus vilisi. Jadi kita mulai dari depan dulu aja deh. Di depan ini ada anterior cerebral anterior cerebral artery yang ini ya, ini dua ini merupakan arteri cerebral anterior. Habis itu nanti dari arteri cerebral anterior ini kan ada yang kanan sama kiri, ada dextra sama sinistra, nanti akan dihubungkan oleh arteri communicans anterior atau anterior communicating artery. Nah habis itu nanti dia akan ke sini, ini masih masih anterior cerebral atau arteri cerebralis anterior. Nah nanti dia akan masuk ke sini, Nah yang ini itu adalah arteri cerebralis medialis, atau middle cerebral artery ya. Nih, middle cerebral artery. Nah nanti juga dia tuh ditemenin sama arteri karotis internal. Jadi kan arteri karotis itu kan ada yang internal sama eksternal ya. Nah di sini nanti dia ditemenin sama ditemenin sama arteri karotis yang internal. Ini. Nah, yang di dalam sini yang internal. Nah jadi ini yang anterior, habis itu ini yang medial, yang medialis. Nah nanti dari medialis ini akan lanjut ke belakang, posterior communicating artery, biasanya disebut PCA, atau kalau dalam bahasa anatominya, bahasa latinnya kita sebutnya arteri communicans posterior. Nah kan dia artinya mengkomunikasikan, berarti dia menghubungkan antara bagian medial atau segmen medial dengan segmen yang posterior. Nah yang di posterior ada apa? Ada PCA itu yang posterior cerebral artery ya, bukan communicating artery. PCA, ada PCA atau arteri cerebralis posterior yang di belakang, cerebralis posterior ini dia. Dan masing-masing yang anterior sama yang posterior itu ada dua segmen ya. Ini bisa kita lihat ada segmen A1, yang di sini segmen A2. Segmen A2 itu yang lebih ke depan. Terus kalau yang posterior juga ada dua segmen. P2 itu yang lebih, pokoknya P2 itu yang lebih dulu, nanti baru dia ke P1. Nah ini terlalu banyak nih.
Oke. Nah, dari sini kita perlu tahu bahwa PCA itu dia itu berasal dari satu arteri yang sama, atau ini nanti dia akan menyatu jadi satu arteri yang sama, berasal dari satu arteri yang sama sih. Itu adalah arteri basilaris. Nih, yang di tengah besar ini namanya arteri basilaris. Basilar arteri. Nah, arteri basilaris berasal dari mana? Dari arteri vertebralis. Vertebral arteri. Nah, vertebral arteri itu ada dua juga ya, vertebral arteri dextra sinistra dan arteri vertebralis ini merupakan percabangan. Kalau kita belajar di blog sebelumnya, dia itu adalah percabangan dari arteri subclavian sinistra maupun subclavian dextra. Yang nanti dia akan menjadi arteri vertebralis, kemudian jadi arteri basilaris, dan nanti misah dari posterior dextra sinistra, posterior cerebral ya PCA, terus posterior communicans atau posterior communicating masuk ke middle cerebral, dari middle cerebral anterior communicans atau anterior communicating anterior communicating enggak, dia langsung ke anterior cerebral. Nah, nanti yang menghubungkan antara anterior cerebral kanan sama kiri dextra sinistra adalah anterior communicating. Banyak coret-coretan, tapi kurang lebih seperti itu ya untuk visualisasi dari circulus arteriosus Willisi. Nah, dalam kasus ini tuh sebenarnya biasanya itu berpengaruh pada pada daerah stroke-nya. Jadi kalau semisal kita tahu secara singkatnya aja, gampangannya itu otak manusia atau cerebrum kita itu kan dia kan ada berbagai lobus, ada yang lobus frontalis, ada yang lobus parietalis, ada yang lobus occipitalis, ada yang lobus temporalis. Nah, masing-masing lobus itu kan punya fokus organnya sendiri-sendiri. Sebagai contoh, kalau di lobus yang occipitalis yang paling di belakang itu kan ada area Brodmann 17 sama 18 yang fungsinya adalah untuk visualisasi. Makanya lobus occipitalis itu occipitalis itu identiknya adalah dengan fungsi untuk visualisasi atau penglihatan. Begitu juga dengan temporalis. Temporalis itu dia identiknya dengan fungsi untuk auditori dan juga keseimbangan atau yang berhubungan dengan nervus vestibulo-koklear. Nah, kalau di kasus ini itu kalau nggak salah beliaunya ini merasakan lemas mendadak di separuh tubuhnya. Nah, kalau misal merasakan lemas mendadak di separuh tubuhnya itu biasanya kurang lebih itu terjadi pendarahannya atau terjadi stroke-nya itu di daerah batang otaknya, yang which is batang otak ya. Nah, juga karena kan kalau misal kita lihat nanti di soal nomor 3 ya, dia itu sebenarnya ada banyak gejalanya kayak sulit menelan, terus vestibulo-koklear terganggu dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya nanti akan dibahas sih. Itu biasanya klinisnya itu kurang lebih terjadi di daerah sini, meliputi yang ada arteri basilarisnya sampai ke kurang lebih ya PCA dan agak ke atas sedikit mungkin ke posterior communicating arterinya. Tapi kita lanjut dulu aja supaya nanti lebih ngerti. Nah, kita bahas dulu untuk anatomi penyusun batang otaknya. Jadi lebih lengkapnya lagi, anatomi penyusun batang otak itu terdiri dari trunkus cerebri itu tersusun atas mesencephalon, pons faroli dan juga medulla oblongata. Mesencephalon tadi sudah dibagi jadi 3, ada pedunculus cerebri, aqueductus sylvii sama atau aqueductus mesencephali sama tectum mesencephali. Pons faroli itu nanti akan dibagi jadi 2 pars. Gampangnya aja langsung gini ya. Ada pars basilaris sama pars segmentalis. Nah, kalau medulla oblongata ada 2 fasies. Yang ini pars, pons ini pars. Kalau ini dia fasies. Fasiesnya apa aja? Ventralis dan dorsalis. Oke. Kita masuk ke pembahasan satu-satu. Kalau yang mesencephalon tadi udah ya, kurang lebih pedunculus cerebri, jadi crus cerebri, tegmentum mesencephali, terus ada substantia nigranya di tengah-tengahnya di mana mereka mengandung. Tadi kayaknya sempat salah sebut ya, crus cerebri yang penjelasan tentang strukturnya itu bukan stria tapi fibrae. Mohon maaf salah sebut. Jadi fibrenya dia mengandung fibre, terus tegmentum mesencephali dia mengandung nucleus ruber, substantia nigra itu untuk menghasilkan dopamin seperti bla 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 bla. Tadi kan sudah dijelaskan di awal. Nah, kita langsung masuk ke pons farolinya aja. Jadi sebenarnya pons faroli sama medulla oblongata ini sedikit berhubungan.
Karena kan memang kalau misal kita lihat di strukturnya sendiri dari pons varola itu nanti dia akan langsung lanjut ke ini kan, ke medulla oblongata. Nah, jadi kita bahas dulu untuk yang pons varolanya dulu aja. Ini yang di sebelah kiri ini adalah pons varoli yang gambar pars basilarisnya atau pars ventralisnya. Jadi nah, jadi sebenarnya kalau untuk pons varoli itu ya, itu dia juga bisa dibedakan pakai nama ventralis dorsalis ya. Tegmentalis ini yang dorsalis, basilaris itu yang ventralis. Oke, kita lanjut. Jadi untuk yang di pars basilaris atau pars ventralis, itu ada beberapa struktur yang perlu kita pelajari, perlu kita pahami untuk memahami tentang neuro dari tubuh kita. Nah, yang pertama itu yang paling gampang dulu, ini adalah sulcus basilaris pontis. Ini sulcus basilaris pontis yang dilingkari ini. Terus di sini, nah ini kan di tengahnya ada kayak sulcus gini, dia yang melintang gini. Itu adalah sulcus bulbopontinus, kalau nggak salah ya. Sulcus bulbopontinus. Nah, dari sulcusnya nanti di ujung-ujungnya dia akan membentuk suatu angulus ya. Itu disebut dengan sulcus pontocerebelli. Pontocerebelli. Nah, habis itu nanti ini kan bagian depan. Yang di tengah sini itu dia ada satu garis. Nah, ini nanti namanya adalah bentar. Nah, taruh sini aja. Namanya adalah visura medianus anterior. Nah, terus nanti menahi sedikit ya. Oke. Nah, di sini nanti itu ada dua struktur ya. Ada yang ini menonjol dua ini agak ke medial, sama yang menonjol dua lagi agak yang ke lateral. Nah, kalau yang menonjol yang agak ke medial itu namanya piramis atau piramidis. Ya pokoknya piramidis lah. Yang merupakan tonjolan gitu ya. Tonjolan karena dari traktus corticospinalisnya, traktus piramidisnya. Nah, kalau yang di lateral itu namanya olives atau olivus, sama aja namanya ya. Habis gitu kita tahu di pembelajaran tentang traktus ascendens, traktus descendens, saya lupa. Pokoknya tentang traktus itu kan ada traktus corticospinalis yang lateral sama yang anterior. Nah, kalau yang lateral itu kan definisi adalah dia bersilangan di decussatio pyramidis atau decussatio pyramidalis. Nah, decussatio of pyramidsnya itu yang ini. Ya udah ada namanya sih sebenarnya. Ini yang decussatio of pyramids. Terus apa lagi? Nah, di sini itu juga ada satu ketinggalan ya. Jadi karena ini dia di pars basilaris tampak depannya ya. Ini banyak saraf-saraf yang bisa dilihat di sini kan. Tapi salah satu struktur yang perlu kita ketahui sebelum masuk ke saraf itu ada ini juga. Ini tuh kayak lengannya kan. Ini ada lengannya, seret. Nah, ini. Itu lengannya. Nah, itu namanya brachium pontis. Brachium pontis. Nah, oke, karena sudah kebanyakan hitam kita ganti warna merah. Kita akan lebih detailin ke nervus-nervus yang ada di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat ini sebenarnya udah ada beberapa yang dilingkari. Ini tuh di sini itu ada sulcus, nggak kelihatan sih sebenarnya. Ini sulcus posterolaterales. Kalau yang di sini itu sulcus anterolaterales. Nah, ketika kita ngomong tentang sulcus postero sama anterolaterales, itu ada nervus-nervusnya. Yang di sulcus posterolaterales itu ada nervus 9, 10 sama 11. Sementara yang di anterolaterales itu ada nervus 12. Habis itu kita juga bisa lihat dari sulcus bulbopontinus, dia itu ada nih nervus abducens atau nervus 6. Nah, habis gitu kalau yang ini di angulo pontocerebellinya tadi itu ada dua nervus yang saling berhubungan. Ada nervus 7 itu yang lebih ke medial. 7 tuh gimana? Segini ya. Nah, sama nervus 8 yang lebih ke lateral. Terus yang di brachium pontis tadi itu ada nih. Ini adalah nervus 5 trigeminal. Nah, sebenarnya di sini juga ada nervus, ini adalah
nervus trochlear, nervus 4 ya. Tapi dia tuh keluarnya itu dia merupakan satu-satunya nervus yang keluar dari regio posterior. Nah, oke, cukup dulu untuk yang di sini, kita masuk ke pars dorsalisnya ya. Ini belum bahas soalnya. Nah, pars dorsalis ini lebih dikit. Jadi yang di sini ada tonjolan juga namanya colliculus facialis. Colliculus facialis, habis itu di sini ini ada yang kayak rambut-rambut ini. Nah, itu namanya stria medullaris. Nah, ini baru stria. Kalau yang tadi di Renijulus cerebri itu fibre ya guys ya. Habis gitu di sini itu ada saluran di tengahnya. Nah, kalau yang di depan tadi kan namanya visura medianus anterior. Kalau yang di sini dia namanya sulcus medianus posterior. Nah, kenapa kok harus medianus banget? Karena dia benar-benar letaknya di tengah. Benar-benar di tengah. Nah, habis gitu sulcus medianus posterior kan dia dibagi-bagi lagi. Jadi beberapa sektor gini ya. Nah, ini pakai ini aja. Nah, jadi untuk yang di sini itu udah ada namanya tuberculum cuneatum. Jadi yang di bagian atas ini itu dia rata-rata penebalan atau penonjolan tuberculum. Kalau yang di medial kanan kiri dextra sinistra ini dia adalah tuberculum cuneatus. Tuberculum gracilis. Sementara kalau yang di lateral, agak ke lateralnya ini baru yang tuberculum cuneatus. Nah, nanti kalau ke bawah namanya jadi fasciculus cuneatus sama fasciculus gracilis. Oke. Udah untuk itu, terus yang ininya aja sih. Jadi yang di sini ya kan ada 1 2 3. Ini merupakan pedunculus cerebrinya. Jadi kalau yang nomor 1 itu dia pedunculus cerebri yang medius. Yang nomor 2 itu yang superius. Sama yang yang nomor 2 itu yang inferius. Yang ketiga itu yang superius. Oke. Nah, ini kita bisa lihat nervus trochlearnya tuh yang ini. Nah, pakai warna merah aja. Nah, ini nervus trochlear, dia keluar dari belakang. Dia keluar dari bawah colliculus inferior. Nah, ini lebih luasnya lagi gambaran sedikit untuk yang posterolateral view dari pons Farolli. Jadi di pons Farolli itu juga ada yang namanya colliculus ya. Ini ada colliculus yang superior sama ada colliculus yang inferior. Nah, colliculus inferior, di bagian inferior dari colliculus inferior itu nanti ada nervus 4 atau nervus trochlear, dan masing-masing colliculus itu juga punya brachiumnya. Ada brachium colliculi inferior, ada brachium colliculi superior. Dan nanti di sini itu juga terdapat yang namanya geniculatum atau corpus geniculatum. Ada geniculatum medial sama geniculatum lateral. Kalau yang lateral itu nanti dia fungsinya berhubungan dengan jaras lateral itu dengan jaras visual. Kalau yang medial itu berhubungan dengan jaras auditori. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal yang terakhir. Ini yang nomor 2C, membahas tentang nervus cranialis yang terkait pada kasus stroke batang otak ini. Nah, di soal juga disebutkan bahwa nervus yang terkait itu nukleusnya keluar dari daerah pons. Jadi nukleusnya nukleus cranialis ya. Ini satu ini semua nih. Ini kan pons ya. Itu banyak banget nukleus dari nervus cranialis. Dan kalau kita lihat dari ininya aja, dari gejala yang terjadi atau dari klinis yang muncul, itu dikatakan bahwa di skenario pasien itu sulit menelan atau mengalami disfagia. Bisa ada juga vertigo sama ada diplopia. Dan yang terakhir itu ada badan sisi kiri lemas mendadak ya. Nah, untuk yang pertama sulit menelan atau disfagia itu berarti merupakan lesi atau kerusakan pada nervus 9. Itu yang nervus glosopharyngeal. Kalau ya glosopharyngeal benar-benar bukan hipoglossus ya. Kalau hipoglossus itu yang 12. Glosopharyngeal itu yang nomor nervus 9. Nah, dari nervus 9 itu yang glosopharyngeal. Terus kalau misal vertigo, nah vertigo itu kan ada gangguan pada keseimbangan. Nah, nervus yang mengatur untuk keseimbangan dari tubuh kita itu ada nervus 8 atau nervus vestibulocochlearis. Ya, itulah vestibulocochlearis. Terus untuk diplopia. Nah, diplopia ini merupakan penglihatan ganda, di mana penglihatan ganda itu sendiri terjadi karena kedua bola mata. Kita kan bola mata ada dua ya. Itu melihat pada direksi yang berbeda atau arah yang berbeda. Nah, kalau misal ada apa yang bisa bikin dia matanya melihat ke arah yang berbeda, itu karena ada ada masalah pada regulasi dari gerak matanya, tapi secara tidak sadar
Nah, berarti untuk inervasi otot-otot pada mata atau otot ekstraokuler yang bergerak secara tidak sadar, itu dia ada 3 nervus yang terkait. Yang pertama ada, ini tulis nomornya aja ya guys. Yang nervus 3 itu nervus oculomotorius, nervus 4 itu nervus trochlearis. Sama terakhir adalah nervus 6, nervus abducentis. Nah, ini ketiga nervus ini itu yang berfungsi untuk mengatur gerakan otot mata yang involunter. Jadi ketika mengalami permasalahan, dia bisa matanya tuh nggak kekontrol lah istilahnya, gampangnya nggak kekontrol. Jadi penglihatan itu ganda. Katakanlah biasanya mata tuh melihatnya lurus gini ya. Ini katakanlah ini mata, jadinya itu mungkin satu mata ke kanan, terus satunya malah ke atas. Ya kurang lebih kayak gitulah. Nah, habis gitu yang terakhir adalah badan kiri lemas mendadak. Nah, badan kiri lemas mendadak ini sebenarnya nggak ada pengaruhnya sama ini ya, sama apa namanya, sama nervus cranialis. Cuman tadi sempat saya sebutkan di yang nomor 2A, vaskularisasi sirkulus arteriosus Willisi. Jadi badan kiri lemas mendadak itu ketika terjadi pendarahan atau ada permasalahan di daerah basilaris dari sirkulus arteriosus Willisi, tepatnya itu di basilar arteri sampai ke ini yang PCA, posterior cerebral artery. Nah, itulah yang nanti bikin terjadinya lesi atau terjadinya kelumpuhan pada badan sisi kiri, pada daerah tubuh sisi kiri. Oke, sekian aja mungkin dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.